Halo Sobat Alur Cerita Film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan Silo Kadiri Review, channel yang bahas film-film India. Kali ini saya mau bahas alur cerita film India berjudul My Name is Khan. Seorang pria yang memiliki gangguan sindrom Asperger memiliki tekad kuat untuk mengungkap kebenaran setelah terjadi kecaman dan radikalisme atas insiden mengerikan yang terjadi di Amerika. Bagaimana keseruan alur film India ini? Kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Diceritakan seorang pria bernama Rizwan Khan yang baru saja mendarat di sebuah bandara Amerika. Khan saat itu sedang berzikir menggunakan kerikil menggantikan tasbih yang dibawanya. Seseorang tampak curiga dengan gerak-gerik Rizwan Khan. Sepertinya orang tadi telah melaporkan hal aneh dari perilaku Khan. Tiba-tiba dia dipanggil petugas bandara untuk dimintai keterangan, dan Khan pun menjawab apa adanya. Petugas di sana pun menggeledah barang bawaan Khan dan menemukan kartu tanda pengenal bahwa Rizwan Khan adalah seorang autis. Petugas di sana pun tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan, dan meskipun terlihat konyol, petugas pun memperbolehkannya pergi. Namun sebelum pergi, Rizwan ditanya apa tujuannya datang ke sini. Khan pun memberitahu mereka kalau dia ingin bertemu presiden. Petugas yang bernama John tersenyum dengan kepolosan Khan. Dia pun dengan nada bercanda berkata untuk menyampaikan salam dari John kepada presiden. Khan di situ pun langsung mencatat ucapan si John itu. Tujuan utama Khan adalah ingin menemui Presiden George W. Bush di Washington DC untuk memberitahu beliau bahwa namaku adalah Khan dan aku bukanlah teroris. Seketika semua pun terdiam. What is your message, Mr. Khan? I have to say to him, my name is Khan and I'm not a terrorist. Berhubung kehabisan uang, terpaksakan menunggu bis sampai esok hari untuk pergi ke kediaman presiden. Ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seseorang bernama Mandira. Dan siapakah Mandira? Kita lanjut ke alur ceritanya. Scene kemudian membawa kita kembali ke beberapa tahun lalu di mana Khan terlahir di kota Borivali, India. Setiap hari ia dibawa ayahnya bermain di sebuah bengkel miliknya. Namun saat ini bengkel tersebut sudah pindah tangan dan seringkali Khan diusir dari sana oleh pemilik baru bengkel itu. Semenjak kepergian sang ayah, kini Khan hidup bersama ibunya yang bernama Razia dan adik kecilnya yang bernama Zakir. Mereka senantiasa menemani hari-harinya. Bahkan diakibatkan Asperger syndrome yang dialami Khan, dia sendiri mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu daripada adiknya sendiri. Binaan psikis dan konsep-konsep kebaikan senantiasa ditanamkan sang ibu dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut sering jadi objek bulian oleh teman-teman sekelasnya. Meskipun faktanya secara kesadaran emosional Khan justru melampaui mereka semua. Termasuk pada suatu hari Khan dibawa sang ibu menemui sang profesor bernama Wadia. Meskipun sempat menolak, namun setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Wadia family is a Parsi family originally dragged from the British East Indies. Wadia. Hal itu pun terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana dan ternyata Khan mampu mengatasinya. Momen ini pun sontak membuat gurunya kagum bercampur haru. Sementara itu Zakir yang kini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri atas kakaknya. Namun dengan penuh kearifan, sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu meskipun sepertinya Zakir masih belum bisa menerimanya. Genap di usianya yang ke-18, Zakir pergi ke Amerika karena mendapat beasiswa di sana. Sementara Khan tak bisa berkata apa-apa saat itu karena maklum bahwa Zakir masih menyimpan marah kepada Khan. Singkat cerita, setahun pasca pernikahan Zakir di sana, dia bahkan belum sekalipun mempertemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu yang semakin menua dan sakit-sakitan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. Kemudian Zakir kembali ke Amerika. Dia pun membawa Khan untuk hidup bersama keluarganya. Tiba di Amerika, Khan disambut baik istrinya Zakir yang bernama Hasina. Namun bagi Khan sendiri, kebisingan kota dan banyak ditemui corak warna kuning di sana justru membuatnya ketakutan. Dan Khan sangat tidak menyukai hal-hal tersebut karena efek sindrom yang dideritanya. Beruntung Hasina yang juga dosen ilmu psikologi ini paham betul dengan kondisi kakak iparnya. Dia pun berhasil membuat Khan bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Di sisi lain Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya ini ternyata Khan masih bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara yang berperan
penasaran selama ini akan hal itu adalah almarhum sang ibu. Suatu ketika Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukan kantornya, dan Khan pun bekerja di sana serta siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir yang bernama Herbal Mehnaz. Bahkan dia sendiri membuktikan sendiri khasiatnya. Di keesokan harinya Khan pun mulai memerankan dirinya sebagai sales produk Herbal Mehnaz dengan gayanya yang polos. Namun ketika mau menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takutnya ditambah suara bising kereta yang hampir saja menabraknya. Situasi tersebut pun memanggil seorang pemilik salon rambut untuk datang melerai keributan itu. Sementara Khan yang ketakutan baru menyadari telah kedatangan peri cantik juru selamat baginya. Namun tiba-tiba aliran darah Khan berdebur deras ketika sosok peri baik itu mengetahui kedatangannya. Khan pun disambut wanita yang mengaku manajer di salon ini. Ia pun menjelaskan kalau dirinya menderita sindrom Asperger dan bukan berarti dirinya gila. Maksud kedatangan Khan datang ke salon itu adalah untuk menjual produk kecantikan Mehnaz Herbal. Dengan sikap polos dan jujur, wanita ini pun membeli beberapa produknya. हर एक के 6 दे देते। Oh no no no, हमारा हर प्रोडक्ट 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है, die. नाम क्या बताया? Mehnaz Herbal Beauty Product. Dia bernama Mandira. Dia memang cantik, bahkan bagi Khan sendiri Mandira itu sangatlah cantik. Singkat cerita, Mandira lupa kalau hari itu ada janji dengan anaknya Summer untuk mengunjungi museum. Karena sudah sangat mengenalkan, Mandira yang sibuk tanpa ragu menyuruhkan untuk pergi bersama Summer ke museum. Sementara dirinya masih sibuk dengan salonnya. Tiba di museum, ada suatu acara pertunjukan teka-teki nama hewan, di mana teka-teki itu harus menyusun banyak abjad yang acak dan harus menjadi nama hewan. Dan siapa terbanyak maka dialah pemenangnya. Summer berkata jika dulu dia pernah ikut teka-teki ini bersama ibunya, akan tetapi mereka kalah. Namun dengan kekurangannya, Khan mampu mengingat kata-kata hingga menyusun berbagai nama hewan yang jarang disebutkan orang pada umumnya. Efek sindrom ini memberikan kelebihan kecerdasan di atas rata-rata orang pada umumnya. Mereka berdua pun memenangkan hadiah dari acara tersebut. No touching, no touching. Polar bear, antelope, cormorant, chimpanzee, tarantula, stork, penguin, wolf, porcupine, swan, fox, monkey. Mereka berdua pun memenangkan hadiah dari acara tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa hari mengenal Mandira, Khan mulai jatuh cinta kepada Mandira. Hingga suatu saat tepat di depan salon, Khan nekat mengungkapkan perasaannya, namun Mandira menolak Khan. Dia pun menunggu sampai Mandira pulang. Sindrom Khan kembali kumat karena melihat Mandira mengenakan jaket berwarna kuning. Meskipun sempat ada penolakan dari Mandira, namun dia sendiri pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadap Khan. Hingga pada saatnya tiba, Mandira akhirnya bersedia menyambut bisikan hati kecil Khan dengan tanpa menghiraukan kekurangannya, bahkan kendati berbeda agama sekalipun. Begitupun dengan Khan, dia siap menjalani hidup bersama Mandira dan bersama anak dari suami pertama Mandira yang bernama Summer. Diketahui Mandira ini adalah seorang janda beranak satu, tapi dengan kondisi itu sama sekali tidak masalah bagi Ridwan Khan. Keputusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir. Namun di situ Khan yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk melarangkan melakukan maksud baiknya, termasuk Zakir sendiri. Tiba di pernikahannya, Hasina datang memberikan doa restu bagi Khan dan Mandira. Hari-hari mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian, kendati perbedaan keyakinan telah melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Mandira saat ini turut dirasakan pula oleh sahabatnya, yaitu Sarah bersama suaminya yang bernama Max. Diketahui Max adalah seorang wartawan yang memiliki putra bernama Riz yang seusia dengan Summer. Diceritakan ketika mereka tertidur lelap, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan berita tentang tragedi hancurnya Menara World Trade Center atau WTC oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan agama, yaitu Islam. Semenjak peristiwa itulah, pemerintah Amerika dan warganya mulai antipati terhadap Islam sekaligus mencap Islam sebagai agama yang kejam dan kecenderungan radikalisme. Hal ini tentunya menunjukkan sejarah baru dunia barat telah dimulai, ditandai dengan tragedi 11 September 2001 ini. Imbasnya adalah kini umat Islam di sana jadi tak nyaman, sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk non-muslim sebagai reaksi dari kebencian mereka. Dijarah, dibully, dikucilkan seolah jadi makanan sehari-hari umat Islam di sana. Begitupun yang dialami Hasina ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatan. Sebagai seorang kakak, Khan datang dan berusaha menenangkan Zakir atas ujian yang menimpa Hasina. Hari-hari pun berlalu dengan rasa cemas yang ada.
Tiba-tiba mereka mendengar kabar buruk bahwa Max, suami Sarah, tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat, mereka turut berduka atas kematian Max. Namun setelah itu sikap Rhys berubah secara drastis. Dia selalu berpaling dari Summer seperti menyimpan sebuah dendam. Hal itu pun terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka, dan Rhys menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya, sekawanan anak remaja datang justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Summer. Maka terjadilah perkelahian hebat di sana. Summer pun dikeroyok dan dianiaya hingga tewas. Sempat dirujuk ke rumah sakit, namun sayang nyawa Summer tak tertolong. Kejadian tersebut membuat Mandira sangat terpukul tentunya. Bukan hanya Mandira tetapi juga Khan, di mana dia sudah menganggap Summer seperti anaknya sendiri. Mandira yakin terbunuhnya Summer hanya karena dia seorang muslim setelah disematkan nama Khan di belakang namanya. Namun kedewasaan sikap Khan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan ketulusan. Meskipun dia harus angkat kaki dari kehidupan Mandira untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Khan dan dia bukan seorang teroris. Khan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius, lantas memutuskan sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden J.W. Bush. Setidaknya langkah ini dapat sedikit menebus kepedihan atas kematian Summer, sekaligus meyakinkan Mandira bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta dan tak ada sedikit pun yang salah dengan Islam. Segmen ini pun kembali pada adegan pertama yang mana telah dibahas di awal film tadi. Perjalanan yang sangat jauh tak membuat Khan patah harapan untuk bisa bertemu presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras, dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal. Di sana Khan berusaha menunjukkan tentang identitas Islamnya dengan sikap-sikap ketaatan. Hal tersebut membuat kagum seorang Kristiani dan sepasang Muslim yang baru saja dikenalnya di sebuah restoran. Di tengah rasisme masyarakat barat ketika itu, Khan dengan tegar menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Karena dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun, melainkan hanya bergantung pada keyakinan penganutnya. Jauh di sisi lain, Mandira terus berusaha mengungkap kasus di balik terbunuhnya Summer. Namun selama 6 bulan penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Summer. Bahkan kepolisian bermaksud menutup kasusnya. Alhasil Mandira kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. 180 hari perjalanan telah membawa Khan tiba di daerah Wilhelmina, Georgia, di mana dia disambut seorang ibu bernama Mama Jenny setelah ia menolong anaknya yaitu Jule. Suatu hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada perang Irak, di mana putra sulung Mama Jenny termasuk salah satunya di sana. Khan menjunjung jiwa toleran tingkat tinggi, di mana dia mengungkap kerinduannya terhadap mendiang anaknya di hadapan mereka yang meskipun berbeda agama. Dengan segala ketulusan, mereka pun turut berdoa untuk Summer. Singkat cerita, Khan sudah tiba di Los Angeles, di mana hari itu akan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana. Namun ketika hendak berdoa di sebuah masjid, Khan tak sengaja mendengar ceramah seorang imam, Dr. Faisal Rahman. Dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail anaknya di jalan Allah. Namun reaksi dan bahasa sang dokter ini seperti sedang mendoktrin jemaat untuk sebuah gerakan perlawanan atas keresahan umat Islam di sana. Tiba-tiba Khan tersentak kaget dan dengan tegas dia menolak pemikiran serta ajakan sang dokter, sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang, melainkan kisah kasih sayang. देखिए मैं आपको सब बता सकता हूँ। देखिए भाईजान, आप भी बता दीजिए कि वो था कौन? वो शैतान था, शैतान। Khan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI sebelum kemudian dia pun berbaur dengan massa untuk bertemu presiden di balik kerumunan. Berkali-kali Khan menyuarakan pesannya dengan lantang. Hal tersebut sontak menarik perhatian seorang kru media BBC News. Namun faktanya perkataan Khan ini justru memancing kesalahpahaman massa dan tim pengamanan saat itu. Akhirnya Khan pun ditangkap petugas atas dugaan terindikasi teroris. Alhasil usaha Khan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung dua media yang sempat meliput kejadian itu berhasil menggali informasi detail tentang sosok Ridwan Khan dari seorang hacker handal, dibantu seorang psikiater dan kepala pimpinan redaksi BBC News yang juga sebagai pengacaranya ini. Akhirnya mereka pun berhasil menyiarkan berita secara live sebagai klarifikasi bahwa berdasarkan data dan fakta Ridwan Khan tidak bersalah. Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut sehingga Khan akan diberi fasilitas untuk menyampaikan penemuan terduga teroris pemimpin Dr. Faisal Rahman kepada FBI. Dari pelaporan itulah akhirnya Khan dibebaskan tanpa syarat. Di ruang resepsionis kantor itu, Khan mencium aroma wangi tubuh Mandira yang khas. Spontan dia pun mencarinya.
Namun setelah ditemukan, dia memilih pergi untuk menunaikan janjinya daripada menemui Mandira, karena dia yakin bahwa janji adalah hutang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Pasca kejadian tersebut, nama Rizwan Khan mendadak viral di media Amerika. Sosoknya yang menginspirasi banyak orang secara perlahan mengunggah rasa percaya diri umat Islam di sana atas identitas agama mereka. Di keesokan harinya tersiar kabar bahwa bencana badai tengah melanda daerah Wilhelmina, Georgia. Seketika itu Khan teringat tentang sosok Mama Jenny dan si rambut galing jul. Kemudian dia bergegas pergi untuk segera menolongnya. Dan ternyata benar, pemukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan yang hampir karam ditelan banjir. Mereka yang selamat melindungi diri dan luka-lukanya di balik atap bocor gereja itu. Khan pun yang lebih dulu tiba di sana turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya. Namun nama Rizwan Khan kembali menggema ketika stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Riz untuk segera mengakui kesalahannya kepada Mandira, yang secara sadar Riz dan kawan-kawan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kini Mandira pun merasa sedikit lega dan dia pun menemui Khan di Wilhelmina. Namun tiba-tiba seseorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut Khan hingga jatuh tak sadarkan diri. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Khan kembali siuman dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di wilayah Wilhelmina. Dengan antusias Khan bersama rombongan menerobos kerumunan. Namun sayang presiden sudah istirahat untuk pulang. Tapi setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Khan. Dan ternyata dengan sangat senang hati beliau menyambut kedatangan Rizwan Khan. Tidak lupa dia menyampaikan salam kepada presiden dari si John petugas bandara di awal film tadi. Dengan pertemuan penting ini, tunai sudah janji seorang Khan untuk istri dan mendiang anaknya Samar Khan. Your name is Khan. Yes. And you are not a terrorist. Oh no, he wasn't a terrorist either. Anything else? National Homeland Security San Francisco said to say, howdy. Dan film mengharukan ini pun sudah berakhir. Bagaimana sobat Silokadiri Review? Jika kalian suka silahkan subrek aja biar gak ketinggalan alur cerita film India menarik lainnya. Akhir kata saya dari kemarin mengucapkan sampai jumpa di review film India selanjutnya.